Bab 2896. Leon bertanya dengan heran, "Tuan, mengapa Anda begitu yakin?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jika kamu harus menjelaskan alasannya, itu akan menjadi cerita yang panjang, tapi kamu hanya percaya padaku." Leon buru-buru berkata, "Baiklah Tuan Muda, kalau begitu saya akan menanganinya." "Baik." Charlie bertanya sambil tersenyum, "Steward Leon, apakah ada yang lain?" Leon berkata, "Sisanya tidak berarti apa-apa." Charlie berkata dengan cara yang nyaman, "Itu bagus, lalu lakukan ini dulu, lalu hubungi saya jika Anda punya sesuatu." Setelah menutup telepon, Ruoli yang berada di sebelah Charlie buru-buru bertanya, "Tuan, Sister Ziyu akan mengadakan konferensi pers?" "Iya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tidak hanya akan mengadakan konferensi pers, tetapi juga siaran langsung akan dilakukan di seluruh jaringan." Pada saat itu, setidaknya akan ada puluhan juta orang yang menonton siaran langsung secara bersamaan di banyak platform. Ruoli bertanya dengan tidak bisa dimengerti, "Lalu menurutmu mengapa dia tidak akan menyerang Cheng Feng?" "Ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkannya." Charlie sedikit tersenyum, "Sepertinya adikmu sedikit lebih pintar darimu." Ruoli menjulurkan lidahnya karena malu, dan berkata sambil menghela nafas, "Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Sister Ziyu, yang telah menerima pendidikan elit sejak dia masih kecil, dan dia juga seorang siswa berprestasi yang lulus dari universitas terbaik. Sebaliknya, menerima setelah 9 tahun pendidikan wajib, saya tidak pernah masuk sekolah menengah." Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini tidak ada hubungannya dengan berapa banyak studi yang telah dia hadiri, terutama karena Ziyu jelas tahu apa yang dia inginkan. Ruoli bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, dapatkah Anda memberitahu saya lebih spesifik?" Charlie menjelaskan, "Semua orang berpikir bahwa konferensi pers saudarimu adalah kesempatan yang sangat baik untuk menantang Cheng Feng, dan semua orang berpikir bahwa selama saudara perempuanmu memanfaatkan kesempatan ini, Cheng Feng akan hancur dan tidak pernah kembali. Tapi jika dipikir-pikir, apa artinya ini bagi dia?" Ruoli bahkan lebih bingung, menatap Charlie dengan tatapan kosong, dan berkata dengan serius, "Setidaknya dia bisa membalas dendam." Menyerang musuh bukan hanya balas dendam untuk dirinya sendiri? Bab 2897. Charlie menatapnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ketika Ziyu melakukan ini, itu hanya sedikit kebencian untuk Cheng Feng. Itu tidak akan memiliki efek lain, dan itu bahkan tidak membuatnya kehilangan sepeser pun. Itu tidak ada artinya." Charlie berkata lagi, "Ini berbeda dari saat saya pertama kali mengungkap konspirasi Cheng Feng. Sebelum saya mengungkapnya, kepribadian Cheng Feng sangat terkemuka. Dapat dikatakan bahwa banyak orang yang menyembah dan mengaguminya. Membuatnya jatuh ke altar, dan juga menyebabkan keluarga Su menderita pukulan hebat. Termasuk penangguhan bisnis pelayaran laut, itu juga hukuman yang diberikan kepadanya oleh pihak di atas. Namun, Cheng Feng sudah terlempar kali ini. Bahkan jika Ziyu berdiri dan memarahinya hari ini, dia hanya akan menuangkan air dingin ke Cheng Feng yang jatuh. Tidak mungkin dia jatuh lagi. Daripada menuangkan sepanci air dingin yang dapat dibuang, lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk meminta beberapa manfaat darinya." Ruoli berseru, "Tuan Muda, Anda mengatakan bahwa saudara perempuan saya ingin berdamai dengannya?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Di permukaan, ini adalah pembicaraan damai, tetapi kenyataannya, itu memotong daging Cheng Feng dengan pisau tumpul." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Kali ini Cheng Feng harus ditebas habis-habisan oleh Ziyu." Setelah pemotongan ini, keduanya tampaknya telah mencapai semacam kondisi rekonsiliasi, namun pada kenyataannya, hubungan di antara mereka. Poin cinta orang tua dan cucu benar-benar habis, dan setelah pembicaraan, mereka adalah musuh yang sebenarnya. Ruoli tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Dalam hal ini, Sister Ziyu akan berada dalam bahaya di masa depan, kan?" Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak, Cheng Feng tidak memprovokasi siapapun, jangan berani memprovokasi dia. Jangan lupa, ada aku di belakang Ziyu. Cheng Feng benar-benar mutlak sebelum dia menemukanku. Dia tidak berani memulai dengan Ziyu." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Kakakmu benar-benar akan bekerja keras untuk posisi patriark keluarga Su kali ini. Ini hal yang bagus. Jika dia benar-benar menjadi Su family patriarch di masa depan, Su family dan Wade family telah ada dalam beberapa dekade terakhir. Kita bisa menghentikan kebaikan dan keluhan. Selain itu, masa depanmu, bahkan ibumu dan masa depan seluruh keluarga He, akan memiliki rumah yang lebih baik. Pada saat itu,
Anda dapat mengubah identitas Anda dan membantunya sebagai pihak saudara perempuan. Jika dia mendapat dukungan dari Anda dan keluarga He, masa depannya tidak akan terbatas. Kebencian Charlie terhadap keluarga Su hanya ada pada orang-orang yang terkait dengan Liga Anti-Wade saat itu. Bab 2898. Sekarang, ZYNN, pemimpin aliansi Anti-Wade, telah dilemparkan ke Surya seorang diri, dan Shoude, sosok nomor 2, juga telah memasuki kandang Orvel. Jadi saat ini, Cheng Feng adalah satu-satunya musuh dari keluarga Su. Menurut kesepakatan antara Charlie dan Ziyu, dia naik ke puncak patriar keluarga Su dan dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan Cheng Feng dengan imbalan ayahnya kembali ke Tiongkok. Jika dia bisa melakukan ini pada saat itu, dia akan mendapatkan ZYNN kembali, tetapi dia masih harus memastikan bahwa ZYNN menjauh dari semua kekuatan nyata keluarga Su, memaksanya untuk pensiun. Dengan cara itu, apakah keluarga Wade atau dirinya sendiri, mereka dapat melepaskan semua kebencian lama mereka dengan keluarga Su, dan tidak pernah menyinggung sungai. Oleh karena itu, Charlie secara alami berharap Ziyu akan menjadi lebih baik dan lebih baik pada saat itu. Dan Ruoli juga saudara tiri Ziyu. Ketika kedua saudara perempuan itu bertemu terakhir kali, Charlie menatapnya dengan cermat. Dia bisa yakin bahwa di hati Ziyu, memang ada saudari Ruoli ini. Dan Ruoli juga memiliki saudara perempuannya. Lebih penting lagi, Ruoli sekarang tidak memiliki kekejaman dan permusuhan di awal. Di masa depan, dia pasti bisa mengikuti Ziyu dengan sepenuh hati dan menemaninya. Dia awalnya berpikir bahwa pengaturannya sangat masuk akal, dan dia juga sangat mempertimbangkan kedua saudara perempuan itu. Tapi dia tidak pernah menyangka mata Ruoli tiba-tiba menjadi merah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia menatapnya dan tersedak. Guru, nyawa Ruoli diselamatkan olehmu. Kultivasi saya juga dihancurkan dengan bantuan Anda. Anda adalah dermawan terbesar Ruoli dalam hidup ini. Di masa depan, jika aku hanya ingin tinggal bersamamu sebelum dan sesudah melayanimu dengan sepenuh hati, dan tidak ingin kembali ke rumah Su. Charlie menjelaskan, saya tidak meminta Anda untuk kembali ke keluarga Su, tetapi Anda akan kembali setelah saudara perempuan Anda menjadi kepala keluarga Su. Ruoli tersedak marah dan berkata, kalau begitu aku tidak akan kembali. Meskipun saudara perempuan saya dan saya memiliki setengah hubungan darah yang sama, pada analisis terakhir, saya tidak berhutang apapun padanya, dan saya tidak ingin tinggal bersamanya di masa depan. Bab 2899. Setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar meraih tangan Charlie dan menangis dan berkata, Tuan, tolong jangan terburu-buru di masa depan, oke? Charlie berkata tanpa daya, kamu hanya lebih peka terhadap identitasmu dan tidak bisa segera kembali ke kehidupan normal. Jadi aku akan membuatmu tetap di sisiku, tapi di masa depan, masalah ini pada akhirnya akan berlalu, dan kebencian orang Jepang juga akan surut. Pada saat ini berangsur-angsur memudar dan bahkan dilupakan. Saat itu, Anda bisa memiliki hidup Anda sendiri lagi. Mengapa Anda perlu menghabiskannya di sisi saya? Ruoli berkata dengan tegas, aku tidak ingin hidupku sendiri. Aku hanya ingin tinggal bersamamu sebelum dan sesudah kuda. Saat dia berkata, dia menyeka air matanya, dan berkata dengan sedikit marah. Tuan, jika Anda tidak ingin saya mengikuti Anda suatu hari nanti, jika Anda tidak ingin dikuntit, saya akan mencarikan potong rambut biarawati ketika saatnya tiba. Untuk para biarawati, makanlah dengan cepat dan lafalkan Buddha selama sisa hidup. Jangan berpikir bahwa saya jika itu membuat Anda takut. Saya bisa bersumpah ke langit dengan hidup saya sendiri. Jika ada pelanggaran, langit akan bergemuruh dan membunuhku. Charlie benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan dia bertanya setelah sekian lama. Kamu, apa yang kamu lakukan? Anda baru berusia awal 20-an tahun ini, dan Anda akan bersenang-senang di masa depan. Dan dengan basis kultivasi Anda saat ini, bahkan jika Anda memulainya dari sekarang, akan ada peningkatan basis kultivasi Anda, dan Anda dapat dengan mudah menjalani usia 100 tahun, yang berarti hidup Anda baru melewati 1/5, atau bahkan 1/6. Saya tidak peduli. Ruoli berkata dengan tegas, jika aku tidak bertemu denganmu, hidupku akan berlalu 100%, dan tidak akan ada Ruoli yang duduk di sini dengan aman dan sehat. Jadi, tidak peduli berapa lama saya tersisa, itu akan diberikan kepada saya oleh guru, jadi saya bersedia menghabiskan waktu ini hanya untuk Anda. Ketika Charlie mendengar kata-kata Ruoli, jauh di lubuk hatinya, dia tersentuh dan tidak berdaya. Dia awalnya ingin terus membujuk gadis keras kepala ini, tapi sorot mata gadis ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia bujuk sama sekali. Jadi dia melepaskan ide ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, masih ada waktu yang sangat lama di masa depan,
dan sama sekali tidak perlu mengejar Ruoli untuk bisa mencapainya dalam satu langkah sekarang. Akan ada banyak waktu di masa depan, dan hari-hari yang akan datang akan panjang, dan bahkan jika pikirannya sekokoh batu, pasti akan berubah seiring waktu. Memikirkan hal ini, dia hanya mematikan topik dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ruoli, saya telah meminta Tuan Ishak untuk segera membeli villa di tepi sungai. Villa adalah rumah terpisah bekas dengan 8 kamar. Di ruang bawah tanah, saat kakekmu dan yang lainnya datang, mereka akan tinggal di sana, dan mereka bisa berlatih dengan tenang tanpa terpengaruh oleh dunia luar." Ruoli buru-buru berkata, "Guru, kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Keluarga Hi dulu melayani keluarga Su. Mereka tinggal di keluarga Su. Mereka dibagi berdasarkan jenis kelamin dan tinggal di ranjang atas dan bawah seperti di asrama sekolah. Sebuah villa terlalu mahal." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya membeli villa dan meminjamkannya kepada kakekmu. Anda tidak boleh memiliki tekanan psikologis, dan saya membeli rumah itu sebagai investasi, terutama untuk apresiasi nilainya." Ruoli berkata lagi, "Namun, setelah kakek dan yang lainnya datang, mereka pasti menunggumu 24 jam sehari. Dan mereka bahkan akan berada di sekitarmu selama 24 jam sehari. Anda mengatur agar mereka tinggal di villa. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka pasti tidak dapat datang tepat waktu." Bab 2900. Charlie tersenyum sedikit. Ini semua adalah hal-hal yang sepele. Faktanya, saya sudah terbiasa sendirian. Secara umum, saya tidak membiarkan orang berada di sekitar saya. Bahkan Orvel dan Ishak tidak berada di sisiku 24 jam sehari. Mereka biasanya melakukannya. Mereka punya urusan sendiri, mereka punya kehidupan sendiri, dan mereka tidak akan berputar-putar di sekitarku 24 jam sehari. Hal yang sama berlaku untuk kakekmu dan orang lain yang bersamanya. Ruoli bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, jika Anda tidak membiarkan kakek dan yang lainnya mengikuti Anda, apa tugas utama mereka setelah mereka datang?" Charlie berkata, "Saya sudah memikirkan tentang ini. Ketika saatnya tiba, praktisi dari keluarga Hi Anda ini dapat dibagi menjadi beberapa orang untuk membantu Orvel dan Ishak. Meskipun ada banyak adik laki-laki dengan Orvel, mereka semua tidak terbiasa dengan tekniknya. Tidak apa-apa untuk bertarung keras dengan orang lain di jalan. Jika mereka benar-benar bertemu dengan seorang master, semuanya akan diberikan secara cuma-cuma. Jadi pada saat itu, keluargamu, di satu sisi, akan membantu Orvel melakukan beberapa hal di luar kemampuannya, dan di sisi lain, juga akan membantunya melatih adik-adiknya sedikit. Adapun Ishak, meskipun semua orang di bawah tangannya terlatih dengan baik, mereka masih sedikit lebih buruk dari kalian para pejuang, jadi kamu harus membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan." Ruoli buru-buru berkata, "Ini pasti baik-baik saja. Kakek dan mereka pasti bisa melakukannya dengan sangat baik." Dengan mengatakan itu, dia menatap Charlie sedikit malu, dan bertanya dengan lemah, "Tuan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa pengaturan Anda untuk saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu sekarang berada dalam situasi khusus, jadi teruslah tinggal di Shangri-La, dan cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan siapapun kecuali aku dan ibumu." Ruoli tidak memiliki pendapat tentang pengaturan Charlie. Dia paling takut kalau dia juga akan mengirimnya ke Ishak, Orvel, atau saudara perempuannya. Karena dia bersedia terus menahannya di Shangri-La, tentu dia juga mau menerimanya. Bagaimanapun, selama dia tidak diantar ke tempat lain dan sering bertemu dengannya, dia akan puas. Charlie berkata kepadanya, "Omong-omong, saya tidak pernah mengizinkan Anda menghubungi dunia luar, atau bahkan membiarkan Anda memiliki akses ke informasi luar. Di satu sisi, saya masih sedikit waspada terhadap Anda. Di sisi lain, ini benar-benar karena identitas Anda terlalu istimewa. Jika berita itu terungkap, mudah untuk menimbulkan masalah bagi Anda." Setelah berbicara, Charlie berhenti sejenak, lalu berkata, "Tapi sekarang sepertinya kamu tidak lagi mudah tersinggung seperti saat kecelakaan itu terjadi, dan kamu juga sudah bertemu dengan ibumu. Saya yakin kondisi pikiran Anda saat ini pasti relatif stabil." "Banyak,"